Shalom! Ibadah kata akan segera dimulai. Sebelum mulai, yuk adik-adik, kita jangan lupa untuk siapkan Alkitabmu. Shh, ngobrolnya nanti lagi ya. Siapkan hati, diri, dan pikiranmu. Dan undang Roh Kudus untuk masuk ke dalam hatimu. Jadi, udah siap? Yuk kita mulai! Shalom adik-adik. Shalom. Selamat pagi semua. Selamat pagi. Ketemu lagi dengan kakak-kakak di sini dan sekarang tiba saatnya kita untuk memuji Tuhan bersama. Yuk sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau bernyanyi untuk Tuhan. Dengan sukacita kita katakan, Allah sanggup. Pernah
kita persiapkan hati kita, dan kita fokuskan pikiran kita hanya untuk ibadah pada kali ini. Sebelum itu mari sama-sama kita nyanyikan Jangan Pernah Menyerah. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia percaya. Mari bangkit berdiri. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mukjizat Tuhan ada. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Ya adik-adik, kita lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas kesempatan pada pagi hari ini. Engkau masih memberikan kami hari yang baru, Engkau masih memberikan kami kesehatan, Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk beribadah bersama-sama. Kami mengucap syukur Tuhan, dan pada pagi hari ini kami serahkan ibadah kami ini dari awal sampai pada akhirnya ke dalam tangan Engkau.
Biarlah melalui ibadah ini kami dapat merasakan kuasa-Mu, merasakan kasih-Mu begitu nyata dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hadirlah dalam setiap hati kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk memuji Tuhan. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Masih tetap bangkit berdiri. Kita mau kembali memuji Tuhan. Yuk, kayak lagu ini judulnya Jangan Lelah. Kita juga tetap semangat memuji Tuhan. Tetap bangkit berdiri ya. Janganlah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiadalah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Janganlah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiadalah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Silahkan duduk. Yuk adik-adik, sekarang tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau lebih sungguh-sungguh lagi datang kepada Tuhan. Kita mau fokus sama Tuhan. Semuanya sambil sikap berdoa. Yuk, kita mau angkat satu pujian. Ku tak akan menyerah. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar.
punya rencana. Aku undang sekarang tuh bangkit berdiri. Tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, kita mau masuk ke dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Engkau telah membimbing kami Tuhan dari awal kami mulai ibadah sampai pertengahan ini Tuhan. Sekarang tiba saatnya sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan tetap memimpin kami Tuhan sepanjang kami mendengarkan firman Tuhan. Berkati kakak-kakak kami juga Tuhan yang akan membawakan firman Tuhan. Biarlah apa yang disampaikan oleh kakak-kakak kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silahkan duduk. Aduh, ini apaan sih? Kenapa kalian berantem? Udah, stop. Aduh, ngeliat kalian berantem gini, kakak jadi inget deh cerita tentang Yusuf yang bergulat sama Tuhan. Emang ada ya cerita itu? Ada. Ogi belum tahu cerita itu. Belum. Ya udah, kakak ceritain ya. Kalian berdua sama adik-adik di rumah dengerin ya ceritanya. Yakub mempunyai seorang kakak laki-laki bernama Esau. Karena Esau adalah anak pertama, maka Esau seharusnya mendapat hak kesulungan. Tetapi Yakub dibantu oleh mamanya mengambil hak kesulungan Esau. Ini membuat Esau kesal, hingga Esau ingin membunuh Yakub. Jadi Yakub kabur dari rumahnya. Beberapa tahun kemudian, Tuhan menyuruh Yakub untuk pulang ke rumahnya. Tetapi Yakub takut dan khawatir karena di rumahnya masih ada Esau. Yakub takut karena mendengar Esau sudah menyiapkan pasukan 400 orang. Maka Yakub memberikan kambing, domba, lembu, unta, dan keledai kepada Esau. Karena Yakub ingin membuat Esau senang dengan hadiah dari Yakub. Tapi Yakub masih ketakutan dan sangat khawatir. Pada malam hari, Yakub membawa istri, budak, dan anak-anaknya, dan mereka menyeberangi sungai Yabok. Lalu Yakub tinggal sendiri. Tiba-tiba datang seorang laki-laki. Kemudian Yakub dan laki-laki itu bergulat semalaman. Mereka bergulat sangat lama sampai matahari mulai terbit. Lalu laki-laki itu memukul paha Yakub sehingga Yakub terluka. Laki-laki itu ingin pergi karena sudah mau pagi, tetapi Yakub tidak membiarkan laki-laki itu pergi sebelum laki-laki itu memberkati Yakub. Lalu
laki-laki itu mengganti nama Yakub menjadi Israel. Karena Yakub telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan Yakub menang. Kemudian Yakub diberkati oleh laki-laki itu, dan Yakub menamai tempat itu Peniel, karena Yakub telah bertemu dengan Allah dan nyawanya tertolong. Adik-adik pasti tahu kan cerita terkenal dari Esau dan Yakub? Esau adalah anak pertama atau anak sulung, sehingga seharusnya Esau mendapat hak kesulungan dari ayahnya. Tetapi Esau menukarkan hak kesulungan itu dengan semangkuk sup kacang merah. Sehingga Yakub yang mengambil hak kesulungan Esau. Esau sangat marah dengan Yakub karena Yakub telah mengambil hak kesulungan Esau. Esau sangat marah hingga ingin membunuh Yakub. Sehingga Yakub melarikan diri dari rumahnya. Lalu beberapa tahun kemudian, Tuhan menyuruh Yakub untuk pulang ke rumahnya. Yakub sangat takut karena di rumahnya masih ada Esau dan karena dia mendengar Esau telah menyiapkan pasukan sebanyak 400 orang. Karena Yakub takut, Yakub memberikan ternak-ternaknya kepada Esau. Yakub memberikan lembu, kambing, domba, unta, dan keledai kepada Esau. Yakub berharap ketika Esau melihat pemberiannya, ketika Esau melihat hadiah dari Yakub, Esau menjadi senang dan Esau tidak marah lagi. Tetapi Yakub tetap takut walaupun dia sudah memberikan ternak-ternaknya kepada Esau. Sehingga malam harinya Yakub membawa keluarganya. Dia membawa kedua istrinya, lalu budaknya, dan anak-anaknya menyeberangi sungai Yabok. Lalu Yakub berdiam diri sendirian. Dan tiba-tiba datang seorang laki-laki. Lalu Yakub dan laki-laki itu bergulat. Mereka berantem. Laki-laki itu kemudian memukul paha Yakub karena melihat Yakub tidak ingin menyerah. Mereka bergulat semalaman sampai tiba-tiba matahari sudah mulai terbit. Lalu laki-laki itu hendak pergi karena sudah mau pagi. Tetapi Yakub tidak memperbolehkan laki-laki itu untuk pergi sebelum laki-laki itu memberkati Yakub. Kemudian laki-laki itu memberi nama baru kepada Yakub. Dia mengganti nama Yakub menjadi Israel karena Yakub telah melawan Allah dan manusia dan Yakub menang. Jadi, selama ini Yakub itu bergulat melawan Allah. Kemudian, Yakub diberkati oleh Allah dan Yakub menamai tempat itu Peniel karena Yakub telah bertemu dengan Allah dan nyawa Yakub tertolong. Yakub tahu bahwa harapan satu-satunya untuk menyelamatkan hidupnya hanyalah Tuhan dan janji setianya yang akan mendampingi dan menjadikan keturunan Yakub sebanyak pasir di laut yang tidak terhitung banyaknya. Oleh karena itu, Yakub terus-menerus memohon dan bergulat dengan Tuhan. Dia terus berjuang, percaya akan janji Allah yang pasti akan digenapinya, yang pasti akan ditepatinya. Yakub terus berjuang dan tidak mengizinkan Allah untuk pergi sebelum Allah memberkati Yakub. Yakub percaya akan janji Tuhan. Dengan penuh perjuangan dan keyakinan, Yakub mengatakan, "Aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku." Dan akhirnya Allah memberkati Yakub.
dan memberikan nama baru kepada Yakub, yaitu Israel. Lalu Yakub menamai tempat itu Peniel, karena Yakub telah berhadapan dengan Allah dan Yakub menang. Frogi sama Horse dan adik-adik di rumah juga, jangan lupain ya cerita ini. Cerita ini nggak kalah pentingnya sama cerita Yakub mengambil hak kesulungan Esau. Jadi sekarang nama Yakub udah diganti. Digantinya jadi apa coba? Israel? Betul. Terus apa coba nama tempat Yakub bergulat dengan Allah? Aduh, bahasanya agak susah. Nil bukan? Bener lagi. Pinter banget sih Ogi, Horse, dan adik-adik. Kak Jess, sebelum Ogi lupa, Ogi mau tanya ayat hafalan minggu ini apa ya? Ayat hafalan hari ini diambil dari Kejadian 32 ayat 30. Kita baca bareng-bareng yuk. 1, 2, 3. Kejadian 32 ayat 30. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Baca sekali lagi ya, biar inget. 1, 2, 3. Kejadian 32 ayat 30. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Ogi, Horse, dan adik-adik, jangan lupa dihafalin ya ayat hafalannya. Kak Jess, Horse bawa persembahan nih. Gimana cara Horse ngasihnya ya? Horse bisa ngasih persembahan dengan cara mentransferkannya ke rekening yang di layar. Ogi dan adik-adik juga jangan lupa untuk memberi persembahan seperti Horse, karena persembahan itu untuk Tuhan. Jangan lupa juga untuk mengajak teman-teman Ogi, Horse, dan adik-adik untuk mengikuti kebaktian anak di gereja ini. Caranya bisa dengan membagikan link video ini kepada teman-teman kalian ya. Kita mau tutup kebaktian hari ini dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Bapa yang bertata di dalam surga, terima kasih ya Tuhan karena Engkau telah memberikan hari yang baru, Engkau telah memberikan udara yang segar, dan keluarga yang baik. Terima kasih ya Tuhan karena Engkau telah hadir di dalam hati kami dari awal pujian hingga firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas berkat yang telah Engkau berikan melalui cerita tentang Yakub bergulat denganmu. Ajar kami selalu percaya bahwa semua berkat datangnya hanya dari-Mu. Dan ajar kami untuk senantiasa hanya berharap kepadamu ya Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.